Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Matilde Bengapayon SPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen di SD Negeri Papakula Kecil, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501061088. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Papakula Kecil untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi Aku Mengasihi Sesamaku Seperti Diriku Sendiri. Selamat menyaksikan. Kabarnya hari ini kita kesetiaan satu orang anak untuk membawa kita dalam doa. Ya, Leoni. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bersamakan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah daripada benar, dan dikawal di kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua boleh berdiri. Tepuk semangat. Ya, semuanya sudah siap untuk belajar. Ya, semuanya hadir? Oke. Ibu guru punya pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Apa yang kalian rasakan jika ada teman yang memperlakukanmu dengan tidak baik? Ya, sakit hati. Apa lagi? Sedih. Apa lagi? Rasa sunyi. Ya, Aurora, Aurel, marah. Aurel bilang marah. Ada yang sedih, ada yang sakit hati, ada yang marah. Nah, anak-anak sekalian, di pelajaran kali lalu kita belajar tentang apa? Allah Gembalaku yang baik. Anak-anak sudah tahu bahwa Allah setiap saat selalu menjaga, menuntun, memelihara kehidupan kita. Itu sebagai dasar untuk hari ini kita akan belajar materi tentang Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Ya, apa? Ayat firman yang relevan dengan materi kita hari ini adalah Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 dan Matius 7 ayatnya yang ke-12. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, anak-anak diharapkan setelah belajar tentang Aku Mengasihi Sesamaku Seperti Diriku Sendiri, anak-anak diharapkan dapat menuliskan arti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tujuannya yang kedua, setelah belajar materi ini, anak-anak diharapkan bisa mendaftarkan contoh-contoh mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah belajar materi ini, anak-anak diharapkan dapat membuat karya kreatif
kreatif yang berisi tekad untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, anak sekalian, Ibu Guru minta waktunya, perhatiannya, simak video yang Ibu Guru tayangkan. Ya, demikian videonya. Ibu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Ya, nah, pertanyaannya ada di depan. Silakan ditulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Ini pertanyaannya terkait video yang tadi kalian nonton ya. Yang tadi sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu Guru kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Mengapa Juan sulit membantu Alek padahal ia sudah sering membantu teman yang lain? Aurel. Yang kuat. Ya, dalam video tadi diutarakan oleh Juan bahwa Juan tidak mau membantu Alex karena Alex yang sering membuli Juan ya. Ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa kata guru tentang pentingnya mengasihi orang yang membuat kita sakit hati tadi dalam video? Dede. Ibu berkata bahwa mengasihi bukan baik kepada teman atau orang lain, tetapi juga kepada musuh atau orang yang baru menyakiti kita. Karena semua orang yang akan melakukan Tuhan dan Tuhan sendiri selalu. Nah, tadi guru di dalam video tadi bilang bahwa mengasihi itu bukan hanya kepada teman atau orang-orang baik saja, tetapi kita juga harus mengasihi apa? Musuh kita. Kalau pertanyaan nomor 3, menurut video apa kekuatan yang bisa membantu kita untuk memaafkan teman? Ila. Kekuatan dari Tuhan jika kita berdoa dan meminta kelembutan hati. Tuhan akan menolong agar kita mampu mengampuni dan mengasihi sesama. Oke, terima kasih Ila. Apa pesan utama Yesus yang terlihat di dalam video? Ona, silakan. Yesus mengajarkan kasih tanpa batas bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita. Kita diminta menjadi teladan dalam mengasihi dan mengampuni sesama. Ya, bagus sekali. Pesan utama Yesus yang terlihat dalam video tadi bahwa Yesus mengajarkan kasih tanpa batas. Sekarang Ibu Guru minta bagi 2 kelompok. Sudah? Sebelum Ibu Guru membagikan lembar kerja, mari kita simak bersama video yang satu ini. Ya, semua mohon perhatiannya di depan. Boleh sama-sama kita bernyanyi. Kasih kasih
22 ayat 34 sampai dengan 40 dan Matius 7 ayat 12. Jadi setelah menggali materi pada video dan juga dihubungkan dengan pengalaman pribadi ya anak-anak, dan dihubungkan dengan ayat firman. Ya, ada 2 ayat firman yang dibaca ini ya. Matius 7 ayat 12. Supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah Taurat dan Al-Quran. Ya, oke. Nah, setelah kalian sudah menyimak video dan juga membaca firman Tuhan tadi, Ibu Guru bagikan LKPD-nya atau lembar kerjanya untuk dikerjakan. Dikerjakan secara sendiri-sendiri atau mandiri ya. Kemudian nanti dikerjakan secara berkelompok dari setelah mengerjakan yang mandiri. Ya, silakan dikerjakan. Ini untuk kerja kelompok. Ya, silakan. 1 orang untuk presentasi, yang lain bersiap-siap untuk menanggapi jika ada pertanyaan dari kelompok lainnya. Silakan. Minta kesediaan kelompok 1 duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil karyanya. Ya, puisinya judulnya apa? Oh, kasih di hatiku. Ya, silakan. Di pagi yang cerah, aku tersenyum pada teman. Aku ulurkan tanganku. Jika mereka sedih, aku temani. Jika mereka jatuh, aku membantu berdiri. Kasih di hati membuatku berani, mengasihi semua tanpa pilih-pilihan. Ya, kita kasih tepuk love kepada kelompok 1. Love kecil, love sedang, love besar, love juga. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Oh, ada. Apa maksud kalimat kasih di hati membuat berani? Ya, apa maksud pertanyaan dari kelompok 2? Apa maksud dari kasih di hati membuatku berani? Maksudnya kalau kita punya kasih di hati, kita tidak takut berbuat baik. Meski kadang orang lain berbeda atau ada yang berbeda kita benar. Ya, baik sekali jawabannya. Maksud dari pertanyaan kasih di hati membuatku berani. Jadi menurut kelompok 1 bilang kalau kita punya kasih di hati, kita tidak takut untuk berbuat baik. Ya, luar biasa. Kelompok 2 masih mau menanggapi? Mau? Menanggapi apa yang dijawab oleh Aurel ataukah ada pertanyaan lain? Oh, ada pertanyaan lain. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kenapa pada bagian akhir puisi kamu tulis mengasihi semua tanpa pilih-pilih lagi? Kenapa di kalimat terakhir puisi kalian tadi ditulis mengasihi sesama tanpa dipilih-pilih? Maksudnya apa? Karena kasih sejati seperti ajaran Yesus itu diberikan kepada semua orang, bukan hanya kepada teman akrab atau keluarga, tapi juga kepada siapa
saja yang kita perlu. Ya, bagus sekali jawaban dari Dede. Dede bilang kasih sejati itu kita berikan kepada siapa saja, ya, tanpa membeda-bedakan, sekalipun itu kepadamu musuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Kelompok 1 silakan kembali ke depan. Hebat sekali. Kelompok 2 posternya sudah di-share di guru punya WA? Sudah. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya. Ya, silakan. Halo teman-teman, hari ini saya dan teman-teman saya membuat poster bertema saling mengasihi. Pada poster saya ada gambar dua anak saling membantu dan tulisan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 mau menanggapi posternya kelompok 2 buat? Kelompok 2 membuat poster dua anak saling membantu dengan tulisan di bawahnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ada. Silakan siapa yang mau bertanya? Leoni, silakan. Lihat pemahaman ayat kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri bagi. Pertanyaan dari Leoni itu terkait dengan tulisan di bawah poster, apa makna kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Siapa yang menjawab? Ojang, silakan. Kita harus menggunakan orang yang baik untuk tidak menyebabkan tidak memiliki iman dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Ya, artinya mengasihi sesama itu tanpa pilih-pilih, kata Jordan, ya. Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan atau sudah pas? Oh, sudah pas. Kita kasih terima kasih anak-anak sekalian sudah mulai ada dalam pembelajaran yang sangat menyenangkan hari ini. Kalian begitu hebat bisa mengerjakan tugas-tugas yang tadi Ibu Guru berikan. Nah, contoh-contoh mengasihi sesama di rumah itu seperti apa saja? Coba bisa jawab. Membantu orang tua. Ya, membantu menolong orang tua. Sudah? Oke. Kalau sudah, Guru kasih kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Ya. Siapa mau jawab nomor 1? Tuliskan 3 sifat kasih yang disebut dalam lagu pada video. Ona? Kasih lembut, kasih memaafkan, kasih memaafkan. Ya. Jadi tadi bagus sekali. Nah, jadi mengasihi sesama itu berarti memperlakukan orang lain itu
kehendaki untuk orang lain berbuat kepadamu, itu juga harus kamu lakukan kepada orang itu. Nah, kemudian kasih juga tidak membeda-bedakan, ya. Kasih tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ya, penampilan atau juga latar belakang. Jadi di dalam sini anak-anak berasal dari suku yang berbeda-beda. Ona dari suku mana? Suku Kei. Ila? Oh, suku Kei. Jordan? Suku Aru. Aurora? Aru. Dede? Zionel? Tepa. Leoni Tepa. Aurel? Suku Aru. Ya, kita di dalam satu kelas ini kita berasal dari suku yang berbeda-beda. Kalau ibu guru dari suku Flores, ya. Jadi kita berasal dari suku yang berbeda-beda, tetapi nyatanya kita berada di dalam satu kelas, kita menjadi satu keluarga. Sampai sekarang ini kita masih hidup baik-baik saja. Kita masih saling mengasihi. Ya, sekalipun mungkin di dalam kegiatan atau aktivitas kita setiap hari di sekolah dan di dalam kelas itu kadang-kadang kita ada salah paham, ya, ada bertengkar. Tetapi sampai saat ini siapa yang masih bermusuhan di antara kalian? Ada? Oh, tidak ada, puji Tuhan. Ya, jadi semuanya masih saling mengasihi. Oke. Nah, jadi kita mengasihi itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kita juga harus melakukannya secara nyata, ya. Tentu harus berbuat, ya. Tidak bilang saya mengasihi kamu, itu saja. Tapi ketika dia mengalami kesulitan, oh, saya menjauh, itu bukan, ya. Jadi kalau kita bilang bahwa kita mengasihi seseorang, maka kita itu harus ada di setiap keadaan. Seperti Tuhan, ya. Tuhan itu selalu ada di dalam kita punya hidup setiap hari di setiap keadaan. Mau kita sedih, mau kita senang, mau kita bahagia, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Nah, mengasihi juga sama seperti tadi yang dibacakan oleh Leoni, Matius 7 ayat 12. Sama seperti kita ingin dimengerti, maka kita juga harus mengerti orang lain. Sama juga kalau seperti kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati orang lain. Nah, sama juga kalau kita ingin dibantu, kita juga harus membantu orang lain. Coba ceritakan pengalamanmu. Kapan kamu pernah menunjukkan kasih yang lemah lembut, memaafkan atau murah hati pada teman atau saudara atau orang lain? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan itu? Siapa bisa berbagi pengalaman? Siapa bisa? Ona, silakan. Saya dapat membantu teman saya yang masih sedih karena kalah lomba. Saya menyenangkannya dan mengajarkan bermain. Saya merasa senang dan makin dekat dengan saya. Terima kasih, Ona. Itu pengalaman dari Ona. Luar biasa. Ona, Ibu Guru minta kerja secara berkelompok. Itu LKPD untuk kelompok tadi membuat satu karya kreatif. Terserah membuat puisi atau membuat poster menggunakan Canva boleh. Ini ada HP, ya, silakan. Di dalam ulasan-ulasan video
anak sekalian sudah menyebutkan sendiri. Siapa bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ona. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah perintah utama Tuhan Yesus yang harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ona. Jadi, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah perintah utama Tuhan Yesus yang harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Nah, sekalian, saat ini kita akan berefleksi. Di tangan Ibu Guru ini ada kartu. Kartu ini Ibu Guru kasih nama kartu kasih. Ya, nah kartu kasih ini Ibu Guru bagikan satu orang satu. Satu orang satu ya. Nah, semua sudah dapat? Nah, sekarang kalian harus menuliskan satu sikap kasih yang akan kalian lakukan di hari esok. Ya? Paham? Mulai dari Dede. Sikap kasih apa kepada siapa? Memaafkan teman yang kita beri. Oh, memaafkan teman. Ya, silakan ditempelkan di ya, semua tepuk tangan untuk Dede. Saya tidak akan marah lagi kepada teman saya dan ingin lebih ramah kepada mereka. Oh, Ona punya tekad besok dia akan lebih ramah kepada teman. Mungkin sepanjang ini Ona judes ya? Ya. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada anak sekalian yang sudah dengan penuh sukacita menuliskan satu tekadnya untuk dilakukan pada besok hari. Kita tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Ya, mantap. Terima kasih sekali lagi Bu Guru sampaikan. Lalu satu pesan Ibu Guru untuk anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, tetaplah melakukan kebaikan, ya? Ya, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Untuk mengakhiri seluruh kegiatan belajar kita hari ini, Ibu Guru minta satu orang untuk berdoa. Teman-teman dan guru, mari. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berkat pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat, maupun kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya. Ya, selamat siang dan shalom untuk semua.